selamat datang di BLC Podcast. Kali ini saya berkesempatan di Bandung dalam episode BLC Sabah Kota. Dari Sumedang, biasanya kita di studio. Sekarang kita Sabah Kota ke Bandung. Yaitu kebetulan kita ada sekarang di Bajuri Wooden House. Yang kebetulan pada saat ini ada komunitas di Bandung yang peduli terhadap upaya-upaya pelestarian bangunan bersejarah khususnya di Kota Bandung ini sedang berkumpul mengadakan gathering untuk anggotanya. Dan pada kesempatan malam ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengurus dan juga merupakan pendiri dari Bandung Heritage yang dengan nama lainnya adalah Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung atau Komunitas Bandung Heritage. Di samping saya ini beliau adalah Ibu Francis Afandi, berasal dari USA, United States of America, yang sekarang menjadi USA orang Sunda asli. Kumaha Ibu Damang? Saya Rasun. Rampe. Ibu Francis ini sudah lama Bu ada di tinggal di Kota Bandung. Tos lami. 10 tahun. 10 tahun. 42 tahun. 42 tahun di Kota Bandung. Di Bandung luar biasa. Pas jantan USA orang Sunda asli artinya Bu ya? Sumohon. Sumohon. Betuan Melong Kidul di selatan. Melong Kidul. Ya. Nah, Ibu apa? Malah keluarga besar orang Sumedang. Wah, keluarga besar orang Sumedang. Oh. Benar. Ya. Nah, kita studionya BLC ini ada di Sumedang, tepatnya di Jalan Anggrek. Dan Ibu juga ternyata dari suami ya, Bu ya? Dari Benar. suami ada keturunan dari Sumedang. Kerajaan Sumedang. Wah, luar biasa. Sumedang Larang. Sumedang Larang, luar biasa. Kapan-kapan kita ke Sumedang ya Bu ya, ke studio langsung. Ibu sebagai pendiri dari Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung atau Komunitas Bandung Heritage. Nah, ini kan lebih kepada kepedulian terhadap budaya, khususnya bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung. Nah, awal mulanya bagaimana tuh, Bu? Saya sedikit mau koreksi apa yang Anda bilang waktu introduksi. Ya. Memang kita sangat giat untuk pelestarian bangunan, tapi itu bukan yang paling penting. Ya. Adalah kepentingan kami adalah identitas yang khas kota, yang termasuk kesundaan, makanan, cara hidupnya, cuacanya, arsitektur betul, pohon-pohon yang ada. Tapi rasa mengapa Bandung sebagai kota salah satu di dunia yang ada dan yang kita bangga sebagai masyarakat Bandung terhadap apa, dan itu yang kita harus konservasikan. Bukan hanya gedung. Gedung maybe satu simbol yang kita bisa lihat, tetapi kepentingan adalah identitas. Misalnya identitas terhadap Tangkuban Perahu. Kita semua masyarakat Bandung tahu mengenai the story of Dayang Sumbi and Sangkuriang. And kita hahaha kalau sesuatu terjadi last minute, kita bilang, oh ini cara heritage kami sebagai orang yang bisa terjadi sesuatu di satu malam. Itu salah satu identitas khas kota. Didirikan pada tahun berapa tuh, Bu? Sudah berapa tahun sekarang Bandung Heritage? 37 tahun. Plus maybe 2 tahun kita organisasi. Tapi yang resmi dengan segala macam akta dan izin dan lain sebagainya adalah 37 tahun. Nah, apa yang menarik menjadi sesuatu yang menarik bagi Ibu terhadap identitas budaya Bandung ini? Masalah yang identitas, kita memang pakai satu kata yang cukup luas. Bisa diterjemahkan oleh siapapun. Anda sebagai orang Purwakarta masuk ke Bandung, tapi sekarang sudah ada identitas di dalam kepala Anda. Kita ada semacam bobotoh. Kalau saya bilang bobotoh, orang semua tahu bahwa saya orang dukung Persib kan? Itu satu identitas. Saya sudah bicara mengenai Tangkuban Perahu, cuaca. Ya, kita bilang harudang. Kalau kita keluar dari Bandung, oh harudang. Itu satu identitas juga bahwa Bandung sejuk dan lebih dingin. Itu satu identitas juga. Dan diancam sekarang dengan terlalu banyak orang, terlalu banyak mobil. Dan sekarang tidak sedingin dulu. So, bagaimana identitas sebagai tempat yang dingin misalnya. So, kita jalankan masalah mengenai lingkungan. Kemarin kita bicara mengenai cuisine, makanan Sunda. Dan sebagai panitia,
waktu kita menyiapkan materi bahan untuk berapa bulanan itu mengenai ini, kita bicara mengenai cocorot, salah satu kue. Dan orang bilang, oh, susah sekarang, kita tidak bisa di mana-mana. Nah, itu satu identitas juga, cocorot. Dan memang kalau kita hilang, kasihan, identitas kita akan hilang. Orang pakai bahasa Sunda, banyak orang kata di dalam bahasa Indonesia memang asal Sunda. Tapi kalau orang Bandung pakai nama, kita bicara mengenai Jalan Dago. Orang di luar Bandung cari Google Map Jalan Dago, tidak ada. Tidak ada Jalan Dago. Tapi semua orang selalu bilang, oh, Jalan Dago. Sekarang orang tidak ada di Bandung bicara mengenai Jalan Haji Juanda. Tapi orang Bandung tidak pakai nama itu. Misalnya, itu satu identitas juga. Jalan Riau is not, it's Marta Dinata, but nobody in Bandung calls it Marta Dinata. So these are all identitas yang di dalam kepala orang yang bikin kebanggaan kepada beberapa orang di dalam kehidupan bersama-sama di Bandung. Jadi identitas ini bisa menjadi sebuah jati diri seseorang. Benar. Ya, Bu, ya? It's here. It's here. And here. Yeah. And I know your podcast sekarang Anda utamakan pendidikan. Dan salah satu program yang saya sangat bangga adalah Bandung Heritage Goes to School. And it's a kesempatan untuk kami sebagai Bandung Heritage duduk sama anak-anak SMP, SMA. Malah saya duduk sama orang TK. Mengenai identitas, Kota Bandung, sejarah, sampai sejak mereka mampu. SMP mampu sampai kemana, SMA lebih. Dan itu memang salah satu outreach dari Bandung Heritage. Supaya kita bisa membentukkan satu kesamaan di orang Bandung. Supaya kita bangga dan melestarikan bersama-sama identitas yang khas kota. Jadi dengan program Heritage Go to School itu diharapkan dapat memupuk dari sejak kecil ya. Benar. Tentang kesadaran akan pentingnya identitas bagi mereka gitu ya. Exactly. Kemudian mungkin ada di luar ini, Bu. Apa yang menjadi tertarik Ibu terhadap Jajaka Sunda? Ibu menikah dengan orang Sunda nih. Apa yang saya bertulisan si Kasep ya, di New York City. Di New York. And saya juga waktu itu tidak cari pacar. I was a professional woman and I didn't want a pacar. And then I met si Kasep. Ya udah. So waktu 82 kita pindah ke sini. Saya semacam oleh keluarga Sunda. Bawa saya ke sini. Dan saya lihat cuaca. Saya lihat orang Sunda yang menerima saya dengan sangat kesukaan, memudahkan, sayang. It was really lovely. It was lovely. Dengan kerjaan saya dapat satu perusahaan yang menerima saya dan ilmu saya tanpa pikir mengenai warna kulit saya. Lebih dari 10 tahun yang lalu memang saya jadi WNI dan itu mereka bilang orang Sunda. Orang Sunda luar biasa. Dan mereka orang Sunda bisa menerima seperti orang yang kulit ini sebagai orang Sunda asli. And you introduced me like that, but it's kind of almost like a kebanggaan for you that I masuk ke sana. And that's the ciri khas orang Sunda, bisa menerima. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Thank you. Jadi sahabat BLC, bahwa identitas yang paling berharga adalah jati diri kita. Identitas budaya. Jadi perlu kita lestarikan. Tentunya mudah-mudahan dari podcast yang singkat ini, BLC Sabah Kota, sekarang ada Kota Bandung, dapat menginspirasi kita bahwa beliau yang dari asalnya orang Amerika itu datang ke Kota Bandung, khususnya Jawa Barat, dan mencintai budaya kita. Kenapa kita tidak? Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.